Reza, 26, resepsionis hotel sederhana, dipaksa mengambil keputusan ekstrim saat ibunya terlilit utang ratusan juta rupiah. Dalam keputusasaan, ia menerima tawaran menikahi Bu Ratna, 72, pemilik hotel tempat ia bekerja, seorang janda kaya yang anggun, tenang, tapi menyimpan rahasia besar. Reza berniat berkorban demi ibunya, namun pernikahan ini justru membawanya ke pusaran masa lalu yang tak pernah ia bayangkan. Ternyata, semua ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang kebenaran yang sudah lama dikubur. Lobi hotel tempat Reza bekerja selalu punya aroma khas, campuran antara kopi mahal dari mesin otomatis dan parfum tamu kelas atas yang entah kenapa baunya selalu sama, mahal dan tajam. Jam sudah menunjukkan pukul 22.30 malam, saat tamu mulai, jarang datang dan hanya suara pendingin ruangan yang menemani. Reza berdiri di balik meja resepsionis dengan dasi yang sudah agak longgar. Kemejanya tetap rapi, tapi wajahnya terlihat lelah. Bukan karena shift malam, tapi karena pikirannya sudah terlalu berat belakangan ini. Matanya sayu, seperti orang yang bangun tidur tapi nggak tidur-tidur. Ibunya sakit. Dan utang rumah sakit serta rentenir yang tiba-tiba datang membawa catatan panjang itu. Rasanya seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dia baru saja menutup laptop ketika suara langkah kaki terdengar dari arah lift. Seorang wanita berumur, berpakaian sederhana namun elegan, melangkah dengan tenang ke arahnya. "Masih kerja, Za?" Suara itu lembut tapi tegas, khas orang yang terbiasa memimpin. Bu Ratna, pemilik hotel ini. Usianya 72 tahun, tapi caranya berdiri, berjalan, dan berbicara masih seperti wanita 50-an. Anggun dan penuh misteri. "Iya, Bu," jawab Reza cepat, sambil merapikan posisi berdirinya. "Kamu nggak capek terus kerja malam terus?" Reza tersenyum, kecil. "Capek sih, Bu. Tapi kalau saya nggak kerja, siapa lagi yang bayar tagihan?" Bu Ratna menatapnya sejenak. Tatapan itu berbeda dari biasanya. Bukan tatapan bos ke karyawan. Ada sesuatu yang lebih pribadi. "Kamu kelihatan seperti orang yang sedang menyembunyikan banyak hal," katanya pelan. Reza terdiam, bingung harus jawab apa. Harusnya dia bilang, "Enggak kok, saya baik-baik saja." Tapi malam itu, dia terlalu lelah untuk berpura-pura. "Ibu saya sakit. Dan saya lagi pusing mikirin biaya rumah sakit dan utang-utang yang menumpuk," ucapnya akhirnya, tanpa filter. "Maaf, Bu, saya ngomong gini, tapi saya benar-benar mentok." Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ia mengangguk pelan, lalu duduk di sofa lobi yang empuk. "Duduk sini, temani saya sebentar," pintanya. Reza ragu, tapi menurut. Lalu, seperti bukan dirinya, Bu Ratna berkata, "Kalau saya tawarkan jalan keluar, yang aneh dan gak masuk akal, kamu mau dengar?" Reza tertawa kecil, lelah. Bukan menjual organ tubuh, saya mau dengar apa aja, Bu." "Menikahilah saya," ucap Bu Ratna pelan, tapi jelas. Reza mengira dia salah dengar, tapi mata Bu Ratna tidak bercanda. "Bu, maksud Ibu?" "Menikah. Dengan saya. Syaratnya simpel. Kamu akan dapat sejumlah uang, cukup untuk membayar semua utang, bahkan lebih. Kamu tetap bisa kerja di sini. Tapi kamu harus jadi suami saya. Resmi. Hukum." Reza merasa seperti baru saja dilempar dari lantai 5. Otaknya blank. "Itu serius?" Bu Ratna mengangguk. "Saya tidak punya waktu untuk bermain-main." "Kenapa saya?" tanya Reza, akhirnya. "Kamu laki-laki baik. Saya sudah mengamati kamu selama 2 tahun ini. Kamu perhatian sama ibumu, kamu kerja keras, kamu nggak neko-neko. Saya butuh seseorang yang bisa saya percaya. Dan saya juga ingin punya teman di sisa hidup saya." Reza tertawa, gugup. "Tapi Bu, umur kita beda jauh. Ini gila." "Memang," jawab Bu Ratna santai. "Tapi hidup ini kadang butuh kegilaan kecil untuk bisa tetap berjalan."
Reza tak menjawab. Dia hanya menatap ke lantai marmer yang dingin. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, Bu Ratna berdiri. Pikirkan baik-baik, saya nggak akan paksa. Tapi tawaran ini nggak akan lama. Lalu wanita itu berjalan pergi, meninggalkan Reza yang masih terduduk, dengan kepala penuh tanda tanya dan hati yang tak tenang. Di luar, hujan mulai turun pelan. Reza menatap kaca jendela, melihat bayangannya sendiri yang buram karena air. Dalam hidupnya yang sederhana, dia pernah membayangkan banyak kemungkinan, tapi menikahi bosnya yang berusia hampir 3 kali lipat dari usianya, itu bahkan tidak masuk ke daftar mimpi buruk sekalipun. Namun malam itu, entah kenapa, tawaran itu tidak sepenuhnya ia tolak dalam hati. Karena kadang, hidup tidak memberi pilihan terbaik, hanya yang tersisa, 3 hari. Itu waktu yang Reza habiskan untuk berpikir, bergulat dengan logika dan perasaan yang nggak pernah akur sejak malam itu. Sejak tawaran paling absurd dalam hidupnya keluar dari mulut seorang wanita tua yang sebenarnya nggak pernah jahat padanya. Selama 3 hari itu juga, penagih utang terus datang ke rumah ibunya. Mereka nggak cuma menagih, tapi juga mengancam. Kalau enggak dibayar bulan ini, kita jual rumah ini. Atau kita ambil ginjal anakmu, Bu. Begitu kata salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. Lucu, katanya. Tapi bagi Reza, itu sudah bukan lucu lagi. Di lobi hotel, Reza kembali duduk di bangku biasa. Tapi malam itu dia tidak sedang bertugas. Ia datang bukan sebagai karyawan, tapi sebagai seorang pria yang sudah kehabisan pilihan. Bu Ratna sudah menunggunya di ruang pribadi di belakang restoran hotel. Tempat itu sunyi, hanya ada lampu meja dan secangkir teh melati yang belum disentuh. Aku setuju, Bu, kata Reza pelan. Bu Ratna menatapnya. Tidak kaget, seperti sudah tahu akan begini. Saya cuma minta satu hal, jangan beritahu ibu saya. Beliau nggak akan kuat menerima ini. Bu Ratna mengangguk. Kesepakatan kita hanya antara kita, kecuali kamu ingin memberitahunya suatu hari nanti. Lalu, dari map kulit di meja, ia mengeluarkan berkas, surat pernikahan. Legal sudah diurus oleh notaris hotel dan dibantu kenalannya di catatan sipil. Semua tertulis rapi, dingin, seperti perjanjian bisnis. Tanda tangan di sini, dan di sini, ucap Bu Ratna, menyodorkan pulpen emas. Tangan Reza sempat gemetar, tapi akhirnya ia tanda tangan. Selembar kertas, dan seluruh hidupnya berubah. Setelah itu, Bu Ratna memberikan satu lembar cek bertuliskan nominal, 400.000 per. Gunakan ini untuk lunasi semuanya. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan setelah menikah. Aku ingin kamu bebas, walaupun status kita akan berubah. Reza menerima cek itu seperti menerima jantung sendiri yang nyaris berhenti berdetak. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Sekarang kamu sudah bukan karyawan saya. Kamu suami saya, Reza, kata Bu Ratna sambil tersenyum lembut. Dan entah kenapa, senyuman itu bukan senyum kemenangan, tapi seperti senyum seseorang yang sudah lama menanti sesuatu atau seseorang. Pernikahan mereka terjadi 2 hari kemudian, tanpa pesta, tanpa pelaminan, hanya sebuah meja kantor di KUA yang sunyi dan 2 saksi dari pihak notaris. Reza mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan sepatu pinjaman dari satpam hotel. Sementara Bu Ratna tampil sederhana dengan kebaya abu-abu dan selendang batik. Tidak ada cincin emas, tidak ada peluk cium, hanya selembar buku nikah dan tatapan kosong dari 2 orang yang belum tahu akan jadi apa hubungan mereka nanti. Setelah itu, Reza tidak langsung pulang ke rumah Bu Ratna. Mereka sepakat untuk menjalani masa transisi. Reza masih tinggal di kosnya dan baru akan pindah setelah semua utang ibunya beres. Uang dari Bu Ratna dia gunakan persis seperti janjinya. Melunasi utang rumah sakit, menyelesaikan tunggakan kartu kredit ibunya, bahkan menyuap rentenir agar tidak lagi datang. Ibunya, Bu Marni, tentu saja bingung. "Za, ini uang dari mana?" Reza tersenyum seolah semua baik-baik saja. "Dapat bonus kerja, Bu, sama ada yang bantu."
Bu Marni tidak percaya penuh, tapi terlalu bahagia karena bisa sembuh dan rumahnya aman. Ia tidak lagi tanya-tanya. Dan Reza hanya bisa menahan sesak saat memandangi wajah ibunya yang polos dan penuh harap. Wajah yang ia lindungi dengan kebohongan. 2 minggu kemudian, Reza resmi pindah ke rumah Bu Ratna. Rumah itu seperti istana kecil, dengan taman yang dirawat tukang setiap pagi, lantai marmer yang licin seperti kaca, dan lukisan-lukisan mahal yang menggantung di setiap sudut dinding. Namun rumah itu juga sunyi, sangat sunyi, tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan hangat. Hanya bunyi jam antik dan langkah kaki, pelan Bu Ratna di lantai 2. Kamar mereka terpisah. Bu Ratna memintanya begitu. Kita akan jalani ini dengan cara yang nyaman buat kita berdua. Aku tidak butuh sentuhan. Aku hanya butuh kehadiran. Reza, entah kenapa, lega mendengarnya. Dan begitulah hari-hari awal mereka sebagai pasangan. Mereka sarapan bersama tanpa bicara banyak. Kadang nonton berita di ruang tengah, atau duduk berdua di taman belakang sambil menyeruput teh. Semua tenang, tapi juga ganjil. Seperti hidup di antara mimpi dan kenyataan. Sampai suatu malam, Reza mendengar pintu kamar Bu Ratna terbuka. Langkahnya ringan, tapi terdengar jelas melewati lorong. Dan dari celah pintu kamarnya yang terbuka sedikit, Reza melihat Bu Ratna berdiri diam di depan sebuah lukisan tua. Lama. Sangat lama. Lalu perempuan itu berkata pelan, seolah pada lukisan itu. Aku sudah menepati janjiku, Mas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Reza sadar bahwa pernikahan ini bukan sekadar soal uang. Ada cerita lain. Sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang belum ia mengerti. Pagi-pagi di rumah Bu Ratna selalu sunyi. Tak ada ayam berkokok atau suara ibu-ibu tetangga ngerumpi. Yang ada hanya dentingan sendok perak di atas piring porselen dan suara teko listrik yang menguap pelan. Reza duduk di meja makan dengan secangkir, kopi hitam yang diseduh sendiri. Ia belum terbiasa dilayani oleh pembantu. Masih canggung, rasanya seperti orang numpang di rumah mewah. Pahit, ya? Suara Bu Ratna terdengar dari arah dapur. Dia sudah rapi, seperti biasa. Rambutnya disanggul, pakai kebaya semi-formal warna krem. Elegan. Tapi tetap, tua Reza mengangguk sambil tersenyum kecil. Iya Bu, tapi enak. Saya suka kopi yang jujur. Bu Ratna tersenyum tipis, lalu duduk di seberangnya. Kopi yang jujur. Menarik juga. Tapi kamu belum tentu suka orang yang jujur. Reza tertawa pelan, tapi dalam hati, ia agak terusik. Perkataan Bu Ratna seperti punya lapisan makna. Maksud ibu? Nggak semua kejujuran itu menyenangkan, Reza. Kadang, menyakitkan. Dan kalau sudah tahu, kamu nggak bisa balik lagi. Reza menatap wanita itu, ingin bertanya lebih jauh, tapi urung. Wajah Bu Ratna berubah sedikit. Ada bayangan masa lalu di matanya. Entah luka, entah penyesalan. Lalu, ia mengganti topik. Besok, kita akan makan malam di rumah temanku, Bu Linda. Dia tahu kita sudah menikah dan penasaran ingin bertemu. Reza mengangguk pelan. Saya harus pakai apa? Bu Ratna menatapnya sejenak. Kamu punya jas? Reza menggeleng. Bu Ratna tersenyum. Nanti sore kita ke butik, aku belikan. Saya bisa bayar sendiri, Bu. Sekarang kamu suami saya, jadi biar saya yang tanggung. Bukan cuma soal uang, kamu juga harus terlihat pantas berdiri di samping saya. Reza hanya bisa mengangguk. Hatinya seperti diaduk perlahan. Antara malu, bingung, dan sedih. Sore harinya, mereka pergi ke butik, langganan Bu Ratna di kawasan elit. Reza merasa seperti boneka hidup saat penjaga toko mencatat ukuran dadanya, pundaknya, bahkan betisnya. Coba jas ini, Mas, kata seorang wanita muda yang membantu mereka. Reza masuk ruang ganti, dan ketika keluar, dia menatap pantulan dirinya. Sendiri di cermin, dia tampak seperti pria mapan. Gagah, dewasa, dan palsu. Bu Ratna tersenyum kecil melihatnya.
cocok. Kamu seperti orang baru. Memang saya merasa jadi orang lain sekarang. Perkataan itu membuat Bu Ratna terdiam sejenak. Lalu ia membalikkan badan dan berkata, kamu bukan orang lain. Kamu hanya sedang dipaksa menjadi versi lain dari dirimu. Reza tidak tahu harus merasa terhibur atau malah semakin terjebak. Malam harinya, Reza tak bisa tidur. Ia duduk di balkon kamarnya, menatap langit kota yang nyaris tak berbintang. Pikiran tentang semua yang terjadi, pernikahan diam-diam, utang yang tiba-tiba lunas, dan kehidupan baru yang terasa terlalu mewah untuk seorang seperti dia, membuat kepalanya penuh. Lalu, seperti malam sebelumnya, ia mendengar langkah kaki Bu Ratna. Tapi, kali ini langkah itu mendekat ke arah balkonnya. Bu Ratna muncul di ambang pintu dengan shawl tipis di bahunya. Boleh duduk di sini? Tanyanya. Reza mengangguk. Mereka duduk berdua dalam diam. Angin malam menyentuh pelan wajah mereka. Aku dulu sering duduk di sini sama suamiku, kata Bu Ratna tiba-tiba. Waktu dia masih hidup. Reza menoleh. Maaf, saya nggak pernah dengar soal beliau. Karena aku jarang cerita. Dia sudah meninggal 20 tahun lalu. Namanya Haris. Reza memperhatikan nada bicara Bu Ratna. Suaranya hangat, tapi ada nada getir. Seperti luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Kami menikah muda, tapi pernikahan kami rumit. Haris orangnya keras, ambisius, dan banyak rahasia. Reza tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. Aku mencintainya, tapi dia sering pergi. Dan aku tahu dia punya perempuan lain, tapi aku bertahan. Demi anak kami. Reza langsung menoleh, kaget. Ibu punya anak? Bu Ratna mengangguk pelan. Laki-laki. Tapi dia hilang sejak kecil. Hilang? Aku ditipu. Anakku dibawa orang. Dan aku tidak pernah melihatnya. Lagi sampai hari ini. Reza menatap wajah wanita itu. Matanya basah, tapi tak ada air mata jatuh. Seolah hatinya sudah terlalu kering untuk menangis. Aku mencari dia kemana-mana, tapi semua buntu. Dan akhirnya aku menyerah. Kubiarkan waktu menguburnya. Reza tidak bisa berkata apa-apa. Dadanya sesak. Dan untuk alasan yang tidak ia pahami, cerita itu terasa dekat. Sangat dekat. Setelah Bu Ratna masuk ke dalam, Reza tetap duduk di balkon. Ia merasa seperti sedang berada di tengah jaring laba-laba raksasa yang tak terlihat. Dan jaring itu mulai terasa ketat di lehernya. Ada sesuatu yang tidak ia tahu. Dan cerita tentang anak yang hilang itu, entah kenapa membuat pikirannya gelisah. Lalu, ia teringat satu hal. Nama asli ibunya adalah Ratmini. Tapi ia tidak pernah mau menceritakan masa lalunya. Terutama soal ayah Reza yang tak pernah hadir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Reza bertanya pada dirinya sendiri. Siapa sebenarnya? Aku di mata Bu Ratna? Pagi-pagi di rumah Bu Ratna selalu sunyi. Tak ada ayam berkokok atau suara ibu-ibu tetangga ngerumpi. Yang ada hanya dentingan sendok perak di atas piring porselen dan suara teko listrik yang menguap pelan. Reza duduk di meja makan dengan secangkir, kopi hitam yang diseduh sendiri. Ia belum terbiasa dilayani oleh pembantu. Masih canggung, rasanya seperti orang numpang di rumah mewah. Pahit, ya? Suara Bu Ratna terdengar dari arah dapur. Dia sudah rapi, seperti biasa. Rambutnya disanggul, pakai kebaya semi-formal warna krem. Elegan. Tapi tetap... Tua Reza mengangguk sambil tersenyum kecil. Iya Bu, tapi enak. Saya suka kopi yang jujur. Bu Ratna tersenyum tipis, lalu duduk di seberangnya. Kopi yang jujur. Menarik juga. Tapi kamu belum tentu suka orang yang jujur. Reza tertawa pelan, tapi dalam hati, ia agak terusik. Perkataan Bu Ratna seperti punya lapisan makna. Maksud ibu? Nggak semua kejujuran itu menyenangkan, Reza. Kadang, menyakitkan. Dan kalau sudah tahu, kamu nggak bisa balik lagi. Reza menatap wanita itu, ingin bertanya lebih jauh, tapi urung. Wajah Bu Ratna berubah sedikit,
Ada bayangan masa lalu di matanya. Entah luka, entah penyesalan. Lalu, ia mengganti topik. Besok, kita akan makan malam di rumah temanku, Bu Linda. Dia tahu kita sudah menikah dan penasaran ingin bertemu. Reza mengangguk pelan. Saya harus pakai apa? Bu Ratna menatapnya sejenak. Kamu punya jas? Reza menggeleng. Bu Ratna tersenyum. Nanti sore kita ke butik, aku belikan. Saya bisa bayar sendiri, Bu. Sekarang kamu suami saya, jadi biar saya yang tanggung. Bukan cuma soal uang, kamu juga harus terlihat pantas berdiri di samping saya. Reza hanya bisa mengangguk. Hatinya seperti diaduk perlahan. Antara malu, bingung, dan sedih. Sore harinya, mereka pergi ke butik, langganan Bu Ratna di kawasan Ilit. Reza merasa seperti boneka hidup saat penjaga toko mencatat ukuran dadanya, pundaknya, bahkan betisnya. Coba jas ini, Mas, kata seorang wanita muda yang membantu mereka. Reza masuk ruang ganti, dan ketika keluar, dia menatap pantulan dirinya. Sendiri di cermin, dia tampak seperti pria mapan. Gagah, dewasa, dan palsu. Bu Ratna tersenyum kecil melihatnya. Cocok, kamu seperti orang baru. Memang saya merasa jadi orang lain sekarang. Perkataan itu membuat Bu Ratna terdiam sejenak. Lalu ia membalikkan badan dan berkata, kamu bukan orang lain. Kamu hanya sedang dipaksa menjadi versi lain dari dirimu. Reza tidak tahu harus merasa terhibur atau malah semakin terjebak. Malam harinya, Reza tak bisa tidur. Ia duduk di balkon kamarnya, menatap langit kota yang nyaris tak berbintang. Pikiran tentang semua yang terjadi, pernikahan diam-diam, utang yang tiba-tiba lunas, dan kehidupan baru yang terasa terlalu mewah untuk seorang seperti dia, membuat kepalanya penuh. Lalu, seperti malam sebelumnya, ia mendengar langkah kaki Bu Ratna. Tapi, kali ini langkah itu mendekat ke arah balkonnya. Bu Ratna muncul di ambang pintu dengan shawl tipis di bahunya. Boleh duduk di sini? Tanyanya. Reza mengangguk. Mereka duduk berdua dalam diam. Angin malam menyentuh pelan wajah mereka. Aku dulu sering duduk di sini sama suamiku, kata Bu Ratna tiba-tiba. Waktu dia masih hidup. Reza menoleh. Maaf, saya nggak pernah dengar soal beliau. Karena aku jarang cerita. Dia sudah meninggal 20 tahun lalu. Namanya Haris. Reza memperhatikan nada bicara Bu Ratna. Suaranya hangat, tapi ada nada getir. Seperti luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Kami menikah muda, tapi pernikahan kami rumit. Haris orangnya keras, ambisius, dan banyak rahasia. Reza tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. Aku mencintainya, tapi dia sering pergi. Dan aku tahu dia punya perempuan lain, tapi aku bertahan. Demi anak kami. Reza langsung menoleh, kaget. Ibu punya anak? Bu Ratna mengangguk pelan. Laki-laki. Tapi dia hilang sejak kecil. Hilang? Aku ditipu. Anakku dibawa orang. Dan aku tidak pernah melihatnya. Lagi sampai hari ini. Reza menatap wajah wanita itu. Matanya basah, tapi tak ada air mata jatuh. Seolah hatinya sudah terlalu kering untuk menangis. Aku mencari dia kemana-mana, tapi semua buntu. Dan akhirnya aku menyerah. Kubiarkan waktu menguburnya. Reza tidak bisa berkata apa-apa. Dadanya sesak. Dan untuk alasan yang tidak ia pahami, cerita itu terasa dekat. Sangat dekat. Setelah Bu Ratna masuk ke dalam, Reza tetap duduk di balkon. Ia merasa seperti sedang berada di tengah jaring laba-laba raksasa yang tak terlihat. Dan jaring itu mulai terasa ketat di lehernya. Ada sesuatu yang tidak ia tahu. Dan cerita tentang anak yang hilang itu, entah kenapa membuat pikirannya gelisah. Lalu, ia teringat satu hal. Nama asli ibunya adalah Ratmini. Tapi ia tidak pernah mau menceritakan masa lalunya. Terutama soal ayah Reza yang tak pernah hadir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Reza bertanya pada dirinya sendiri. Siapa sebenarnya aku di mata Bu Ratna? 2 hari,
Reza menghilang 2 hari dari rumah Bu Ratna. Tidak kembali, tidak mengangkat telepon, tidak membalas pesan. Ia tidur di kamar kos lamanya, makan seadanya, menatap langit-langit kamar setiap malam, berharap bisa menemukan jawaban di antara retakan cat tembok. Tapi yang ia temukan hanya kegelisahan. Pernikahan yang awalnya hanya transaksi, kini berubah jadi benang kusut yang mengikat lehernya. Setiap kali mengingat foto ibunya di album Bu Ratna, dadanya sesak. Kalau benar aku anak dari suami dia, berarti aku menikahi istri ayahku sendiri. Ia meninju tembok. Marah, bingung, hancur. Namun pagi itu, sesuatu terjadi. Seorang kurir datang ke kosnya, membawa sebuah amplop besar berwarna coklat. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan rapi di depannya. Untuk Reza. Dari seseorang yang ingin kamu tahu kebenaran. Reza membuka perlahan. Di dalamnya, ada 1 set dokumen fotokopi lama, sebuah foto keluarga, dan sepucuk surat tangan di atas kertas tipis kekuningan. Tangannya gemetar saat membaca isi surat itu. Reza, kalau surat ini sampai padamu, berarti waktuku sudah habis. Dan waktumu untuk tahu kebenaran sudah tiba. Namaku Haris. Mungkin kamu tidak tahu siapa aku, tapi aku tahu kamu. Kamu adalah anak dari satu-satunya wanita yang pernah aku cintai sepenuh hati, Ratmini. Aku tidak pernah meninggalkannya dengan niat buruk. Tapi ayahku memaksaku menikahi wanita lain demi bisnis keluarga. Aku lemah. Aku pengecut. Aku tidak bisa melawan. Dan saat aku tahu Ratmini mengandung anakku, semua sudah terlambat. Aku mencarinya. Bertahun-tahun. Tapi dia menghilang. Mungkin karena sakit hati atau takut. Entahlah. Yang jelas, aku tidak pernah berhenti menyesal. Jika kamu membaca ini sekarang, mungkin kamu sudah dekat dengan Ratna, istriku. Dia wanita kuat, tapi juga wanita yang terluka karena aku. Aku harap dia bisa menebus dosaku dengan merawatmu. Kamu berhak tahu semua ini. Dan kamu berhak memilih jalan hidupmu sendiri. Jangan seperti aku, yang dikurung oleh ketakutan dan kewajiban. Maafkan aku. Ayahmu, Haris. Reza tidak bisa berkata-kata. Lidahnya keluh, tangannya gemetar. Surat itu seperti pukulan telak di dada. Ia memeluk kertas itu erat, seolah bisa menarik kembali sosok ayah yang tak pernah ia kenal, tapi tiba-tiba terasa begitu dekat. Siang itu juga, Reza pulang ke rumah Bu Ratna. Ia masuk tanpa bicara, langsung menuju ruang tengah. Bu Ratna sedang membaca koran. Saat melihat Reza berdiri di sana, ia hanya meletakkan kacamatanya dan menatap tenang. Kamu sudah baca suratnya? Reza mengangguk, pelan. Itu, dari ayah saya? Bu Ratna mengangguk. Sebelum dia meninggal, dia titipkan itu padaku. Tapi, aku tidak berani memberikannya. Aku takut. Kamu pergi. Reza menarik napas panjang. Jadi, semuanya benar? Saya anaknya Haris? Aku tidak pernah tes DNA-mu, Reza. Tapi semuanya mengarah ke sana. Ibumu tak pernah bicara padaku, tapi aku tahu dari sorot matanya. Dia tahu aku, dan dia benci aku. Reza duduk. Punggungnya bersandar. Lelah. Jadi saya anak tiri ibu? Kalau kamu mau menyebutnya begitu. Ya, tapi bagiku, kamu lebih dari itu. Reza menoleh cepat. Maksud ibu? Bu Ratna terdiam. Wajahnya tenang, tapi matanya berkabut. Aku mencintaimu, Reza. Degun ucapan itu seperti ledakan sunyi di ruang tamu. Apa? Maksud ibu, saya ini mungkin anak dari suami ibu. Aku tahu. Suaranya pecah. Tapi perasaanku bukan karena kamu anaknya Haris. Bukan karena aku ingin menebus dosa masa lalu. Aku mencintaimu karena kamu membawa cahaya ke hidupku yang gelap. Reza berdiri. Ibu sadar ini gila? Aku tahu, seru Bu Ratna, bangkit dengan mata berair. Aku tahu ini salah.
Tapi kamu datang di saat aku hampir menyerah pada hidup. Kamu menghormati aku, menyentuh hatiku, dan membuatku merasa hidup. Reza melangkah mundur. Napasnya berat. Ini nggak bisa, Bu. Kita nggak bisa terus kayak gini. Saya menikah dengan ibu demi utang, demi ibu saya. Dan sekarang, saya tahu, saya mungkin anak dari suami ibu. Saya nggak sanggup. Bu Ratna menangis, bukan tangis perempuan lemah, tapi tangis seseorang yang kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki dengan utuh. Aku mengerti. Kalau kamu ingin pergi, pergilah. Tapi jangan benci aku, Reza. Jangan benci aku. Karena akhirnya aku juga manusia. Malam itu, Reza pergi ke rumah ibunya. Ia duduk di ruang tamu, menatap wanita paruh-baya itu yang sedang menyiapkan teh. Ibu, aku mau tanya satu hal. Jawab jujur. Ratmini menoleh. Apa? Apa aku anak dari Haris? Tangan ibunya langsung terhenti. 1 detik, 2 detik. Lalu, ia duduk pelan, menunduk, dan berkata lirih, "Ya, kamu anaknya Haris." Reza menutup mata. Semua benar, semua nyata. Dan hidupnya, sekali lagi, takkan pernah sama. Reza berjalan sendirian di bawah gerimis malam. Langkahnya berat, seolah bumi mencoba menahannya untuk tidak pulang. Tapi kemana lagi ia harus pergi? Kepalanya penuh, hatinya sesak. Ia baru saja mendengar pengakuan dari ibunya sendiri, bahwa ia memang anak dari Haris, suami Bu Ratna. Artinya, pernikahannya dengan Bu Ratna adalah sebuah ironi. Perjanjian diam-diam yang ternyata menabrak batas moral, logika, dan rasa. Sementara di sisi lain, hatinya pun tak bisa berdusta. Ia jatuh hati pada wanita itu. Bukan hanya karena harta, bukan hanya karena kebaikan, tapi karena Bu Ratna membuatnya merasa dilihat, dihargai, dicintai. Namun kini, semuanya runtuh. Bu Ratna duduk sendirian di kursi rotan dekat jendela. Matanya menerawang menatap hujan. Sejak Reza pergi kemarin malam, rumah itu sunyi, sepi, dingin. Ia memegang foto lama Haris, suaminya yang telah tiada, dan berkata pelan, "Kenapa kamu pergi duluan? Lihat Haris, anakmu ada di sini. Dia baik, tampan, lembut, tapi dia juga penuh luka seperti kamu." Air matanya jatuh perlahan. Aku mencintainya, tapi aku juga membenciku sendiri karena itu. Ketika pintu depan rumah terbuka, Bu Ratna bergegas berdiri. Reza masuk dengan wajah lelah, rambut basah, dan mata merah. Tak ada salam, tak ada senyum, hanya diam, dan tatapan penuh luka. "Aku baru dari rumah ibu," katanya singkat. Semua yang ibu bilang, benar. Bu Ratna hanya menunduk. "Aku anak Haris." Sunyi. Hanya suara tetesan hujan dari luar yang terdengar. Reza melangkah pelan ke arah ruang tamu, lalu duduk. Tidak menatap Bu Ratna. "Selama ini, aku pikir pernikahan ini cuma formalitas. Tapi kamu bikin semua jadi rumit, Bu. Aku tahu. Kamu bukan sekadar janda kaya bagiku. Kamu wanita pertama yang membuatku berpikir bahwa aku pantas dicintai." Bu Ratna duduk pelan di seberangnya, menatapnya dengan mata sembab. "Tapi kita salah," lanjut Reza. "Kita nggak seharusnya begini." "Apa kamu benci aku sekarang?" Suara Bu Ratna nyaris tak terdengar. Reza diam. Lama. "Aku benci keadaan ini, tapi aku nggak bisa benci ibu." Kalimat itu seperti menyalakan nyala kecil di hati Bu Ratna. Ia berdiri, berjalan ke arah Reza, lalu berlutut di depannya. "Kalau kamu mau pergi, aku nggak akan tahan kamu, Reza. Aku akan lunasi semua utang keluargamu. Aku akan bereskan semuanya. Kamu bebas." Reza menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kenapa kamu begitu baik?" "Karena aku ingin kamu bahagia, bahkan kalau itu artinya tanpaku." Seketika, Reza menangis. Tangis seorang lelaki yang terlalu lama menahan beban. Tangis yang pecah bukan karena lemah, tapi karena ia sudah terlalu kuat untuk waktu yang terlalu lama. Dan di detik itu,
ia sadar. Mencintai Bu Ratna adalah dosa yang manis. Tapi melepaskannya adalah siksa yang tak kalah pahit. Keesokan harinya, Reza membuat keputusan. Ia pamit dari pekerjaan di hotel. Ia juga meminta waktu kepada Bu Ratna untuk berpikir dan menjauh sejenak. Ibu tetap orang penting dalam hidup saya. Tapi saya butuh tahu siapa saya sebenarnya. Tanpa hotel ini, tanpa pernikahan pura-pura, tanpa beban masa lalu. Bu Ratna mengangguk. Kamu boleh pergi, tapi jangan lupakan aku. Aku nggak akan bisa, jawab Reza sambil tersenyum. Pahit, mereka berpelukan, lama, hening. Dan hari itu, Reza pergi membawa luka yang belum sembuh, cinta yang belum tuntas, dan harapan yang belum pasti. Beberapa minggu kemudian, Bu Ratna duduk di ruang kerjanya, membuka amplop dari pengacara pribadi. Isinya, salinan surat warisan Haris yang ternyata belum pernah ia lihat. Ada satu baris kalimat di bagian bawah, tulisan tangan Haris sendiri. Kalau suatu hari anakku ditemukan, jangan sekadar beri dia harta, tapi beri dia kasih sayang yang aku tidak sempat berikan. Ratna, tolong gantikan aku. Tangis Bu Ratna pecah lagi. Karena ternyata semua ini bukan kebetulan. Mungkin ini takdir. Dan meski tak bisa memiliki Reza sepenuhnya, ia tahu satu hal. Cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal merelakan dan tetap mendoakan. 2 bulan berlalu sejak Reza pergi. Ia kini tinggal di kota kecil pinggiran, bekerja di sebuah toko buku milik kenalan lama. Hidupnya sederhana. Jauh dari gemerlap hotel, jauh dari masalah, tapi juga jauh dari Bu Ratna. Setiap malam ia menatap langit dan bertanya, apa yang harus aku lakukan? Rasa itu belum hilang. Rasa yang tumbuh di balik segala yang salah. Rasa yang ia tahu tak seharusnya ada, tapi tetap membara. Ia pernah mencoba menghapusnya. Pernah mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, membantu pelanggan, menyusun rak buku, membaca novel-novel klasik tentang cinta dan moral. Tapi tetap saja, satu nama terus terpatri di hatinya. Bu Ratna. Sementara itu, di Jakarta, hotel tempat Reza dulu bekerja tampak berbeda. Sepi. Tidak seceria dulu. Para staf merasakannya. Tidak ada lagi senyum tulus di meja resepsionis. Tidak ada lagi tawa kecil dari anak muda yang dulu semangat kerja meski digaji pas-pasan. Dan yang paling merasakannya adalah Bu Ratna. Sejak kepergian Reza, rumahnya sunyi. Hidupnya hambar. Ia sering termenung di taman belakang, memandangi kolam, ikan dan membiarkan waktu berjalan tanpa arah. Ia tetap menjalankan bisnis seperti biasa. Tapi setiap sore, ia membuka album foto lama. Foto Haris. Foto Reza. Foto-foto kenangan yang hanya memperpanjang luka. Sampai suatu hari, ia menerima surat dari notaris. Surat yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Reza duduk di tepi, danau kecil di belakang toko buku. Angin sore membelai rambutnya. Di tangan ada sebuah surat. Dari siapa? Dari Bu Ratna? Bukan. Dari pengacara keluarga Haris, isinya pemberitahuan bahwa Reza telah ditetapkan sebagai ahli waris sah dari mendiang Haris. Ia berhak atas 50% saham hotel, properti, dan simpanan yang nilainya jauh melebihi total utang keluarganya dulu. Tangannya gemetar membaca setiap baris. Di akhir surat itu, tertera satu catatan. Bu Ratna tidak ingin kamu tahu ini dari orang lain. Tapi aku yakin, cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya. Keputusannya sudah bulat. Dia akan menyerahkan seluruh hak waris miliknya untuk kamu. Katanya, dia hanya ingin hidup tenang, dengan atau tanpa kamu. Reza menutup surat itu, napasnya tercekat. Kenapa dia begitu bodoh? Malam itu, Reza kembali menulis. Sudah lama ia tidak menyentuh pena dan kertas, tapi kali ini ia butuh menuliskannya. Semua yang tidak bisa ia sampaikan dengan suara. Bu Ratna, apa kabar? Aku harap ibu masih suka duduk di taman belakang sambil minum teh pahit, meski diam-diam tambahin gula. Aku tahu,
Aku pergi terlalu lama. Aku cuma butuh waktu untuk tahu siapa aku. Dan sekarang aku tahu. Aku bukan cuma anak dari kisah lama kalian. Aku bukan hanya pewaris dari utang atau warisan. Aku seseorang yang mencintai ibu. Aku nggak peduli lagi soal darah, soal status, soal pandangan orang. Yang aku tahu, selama hidupku, belum pernah aku merasa selengkap ini kecuali saat aku bersama ibu. Kalau ibu masih mau, aku ingin kembali. Bukan sebagai resepsionis, bukan sebagai anak tiri, tapi sebagai Reza yang ingin mencintai ibu sepenuhnya. Tapi kalau ibu sudah cukup, sudah tenang, dan ingin sendiri, aku pun rela. Asal ibu bahagia. 3 hari kemudian, Reza kembali ke Jakarta. Ia tidak langsung ke rumah Bu Ratna. Ia ke hotel dulu. Berdiri di lobi. Menatap meja resepsionis kosong yang dulu ia tempati. Ada perasaan aneh, seperti pulang ke tempat yang sudah berubah, tapi tetap terasa rumah. Ia bertanya pada satpam lama, Bu Ratna di mana? Di taman belakang rumah, kayak biasa. Langkahnya pelan saat membuka pagar rumah itu. Taman masih seperti dulu. Kolam ikan, bangku kayu, dan wangi melati di sore hari. Di sana, duduklah Bu Ratna, mengenakan baju abu-abu longgar, rambutnya diikat sederhana. Tampak lebih tua, tapi tetap memesona. Ia menoleh, dan saat melihat Reza berdiri di ujung jalan setapak, senyumnya merekah, pelan, ragu, tapi penuh harap. Kamu pulang? Suaranya gemetar, Reza tersenyum kecil. Kalau ibu masih mau, iya, aku pulang. Bu Ratna berdiri. Air matanya jatuh begitu saja. Tidak ada kalimat, tidak ada penjelasan. Mereka hanya berpelukan, tanpa kata, tanpa syarat. Saat malam turun, mereka duduk berdampingan di taman. Apa kita bisa mulai lagi, Bu? Tanya Reza. Bu Ratna menatap langit. Kita nggak pernah benar-benar selesai, Reza. Ia menggenggam tangan Reza, hangat, tenang, dan tulus. Dan untuk pertama kalinya, Reza tidak merasa bersalah mencintainya, karena cinta kadang lahir di tempat paling tidak terduga. Dan justru karena itulah, ia layak diperjuangkan. 1 tahun telah berlalu sejak Reza kembali ke rumah itu. Banyak hal berubah. Hotel kini dikelola bersama oleh Reza dan manajer baru yang ia tunjuk. Ia lebih banyak bekerja di balik layar, mengatur keuangan, merancang sistem kerja yang lebih manusiawi untuk semua karyawan. Ia tak ingin ada lagi orang sepertinya dulu, terpaksa bekerja keras demi upah kecil dan pengakuan semu Bu Ratna. Ia lebih sering di rumah. Berkebun, membaca, menulis puisi-puisi sederhana yang hanya dibagikan kepada Reza. Hidup mereka sederhana, damai, dan tidak banyak bicara soal masa lalu. Tapi sekali waktu, saat malam terlalu sunyi dan suara jangkrik terdengar seperti bisikan, mereka akan saling menatap dan tahu bahwa luka itu belum benar-benar hilang. Hanya saja, mereka sudah belajar hidup bersamanya. Suatu pagi, Reza membuatkan teh untuk Bu Ratna seperti biasa. Ia tahu, Bu Ratna selalu pura-pura suka teh pahit, padahal tetap minta disisihkan gula batu di samping cangkir. Ketika ia mengantarkan teh itu ke taman, Bu Ratna sedang menulis sesuatu di buku catatannya. Aku mau kasih kamu ini, katanya, menyerahkan buku lusuh itu. Apa ini? Catatan selama kamu pergi dulu. Aku tulis semua yang kupikirkan, tentang kamu, tentang Haris, tentang hidup. Reza membuka halaman pertama. Tangannya gemetar. Ada kalimat pertama yang langsung menghentaknya. Aku tidak pernah menyesal mencintaimu. Reza, meski dunia memakiku, meski surga belum tentu menerimaku. Reza menutup buku itu perlahan. Ibu tahu kan, kita mungkin gak akan pernah bisa normal di mata orang lain. Bu Ratna mengangguk. Tapi kita juga gak perlu jadi normal untuk bahagia. Beberapa bulan kemudian, Bu Ratna memutuskan untuk menjual seluruh sahamnya di hotel dan membentuk yayasan sosial atas nama Haris. Tujuannya sederhana, membantu anak-anak muda yang putus sekolah karena beban ekonomi. Reza mengelola yayasan itu. Ia menemukan tujuan baru.
Bukan lagi soal cinta, terlarang. Bukan lagi soal membayar utang. Tapi tentang memberi kembali. Tentang membuat hidupnya dan hidup orang lain berarti. Suatu malam, di teras rumah, Reza dan Bu Ratna duduk berdampingan. Usia Bu Ratna makin menua. Rambutnya hampir seluruhnya memutih, tapi senyumnya tetap sama. "Kalau aku mati duluan," katanya pelan, "jangan nangis lama-lama ya." Reza menoleh. "Kenapa ngomong gitu?" "Soalnya aku nggak kemana-mana. Aku cuma pulang duluan." Air mata Reza menetes tanpa bisa dicegah. Ia menggenggam tangan Bu Ratna erat. "Ibu tahu nggak? Dulu aku kira aku nikahin ibu cuma buat lunasin utang. Terus? Sekarang aku sadar. Aku beruntung pernah mencintai orang sebaik ibu. Walau hanya sebentar, walau dengan cara yang salah." Bu Ratna tersenyum. "Cinta nggak pernah salah. Yang salah cuma waktunya." Beberapa tahun kemudian, Reza berdiri di samping makam sederhana bertuliskan Ratna Sari 1953-202X. Cinta adalah keberanian untuk tetap tinggal meski dunia menyuruh pergi. Ia meletakkan bunga Kamboja putih, bunga kesukaan Bu Ratna. Hatinya tenang, karena meskipun raganya telah tiada, cinta Bu Ratna hidup di setiap anak yang dibantu yayasan mereka. Hidup di setiap senyum Reza saat ia menatap langit sore. Hidup dalam setiap secangkir teh pahit yang tetap ia sajikan setiap pagi untuk mengenangnya. Dan janji itu tetap ada. Janji yang tak pernah padam. Bahwa cinta sejati tak harus memiliki, tapi harus dihormati, dikenang, dan dihidupi.